Halo sahabatku channel Cerita Momo. Apa kabar kalian semua hari ini? Momo harap kalian selalu sehat dan bersemangat. Ya, hari ini, Momo akan mengajak kalian semua masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji emosi, membuat kalian ikut menahan napas, dan menjanjikan sebuah pembalasan yang begitu memuaskan. Kisah ini tentang Kirana, seorang istri yang kesabarannya diuji di tengah pesta perayaan termegah dalam hidupnya. Di saat ia mengangkat gelas untuk bersulang, sebuah bisikan tak terduga datang. "Maaf Bu, saya lihat ibu baju merah itu, mertua ibu, meneteskan sesuatu ke minuman ibu." Syok? Tentu. Tapi Kirana hanya tersenyum. Dan percaya atau tidak, hanya dengan satu kalimat darinya malam itu, seluruh rencana jahat mertua dan suaminya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Penasaran bagaimana Kirana membalikkan keadaan? Sebelum kita masuk ke dalam bab pertama yang mendebarkan ini, jangan lupa ya, like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update cerita seru lainnya. Dan yang paling penting, komen di bawah dengan format, nama, asal kota, dan hadir. Momo tunggu komentar kalian. Siap? Mari kita mulai kisahnya. Pukul 8 malam. Gemerlap lampu kristal memantul indah di setiap sudut Grand Ballroom Hotel Bintang 5, menciptakan suasana yang luar biasa mewah. Lantai marmer putih berkilau tertutup karpet merah bludru yang tebal. Ratusan tamu penting dari kalangan sosialita, pengusaha, dan kerabat berkumpul. Semuanya mengenakan busana terbaik, berkilauan bak bintang di langit malam. Ini adalah pesta peringatan ulang tahun pernikahan yang kelima antara Kirana dan Devan. Namun, bagi Kirana, pesta semegah ini terasa seperti panggung sandiwara, di mana ia harus tampil prima meski hatinya terasa dingin dan waspada. Kirana, sang tuan rumah, berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun malam berwarna emerald green yang mewah, dirancang khusus oleh desainer ternama. Gelang berlian yang melingkari pergelangan tangannya, kalung yang berkilau di lehernya, dan cincin pertunangan yang bertahta di jarinya. Semuanya adalah bukti nyata kesuksesan yang ia raih. Semua orang tahu Kirana bukan hanya istri dari Devan, putra pemilik perusahaan properti, tetapi ia juga adalah pendiri sekaligus pemilik tunggal dari Kirana Jewels, sebuah merek perhiasan yang kini menjadi incaran para jet set Asia. Devan berdiri di sampingnya. Pria itu tampak gagah dalam setelan jas tuxedo, tetapi senyum yang ia berikan kepada para tamu terasa kaku dan seringai di matanya tampak dipaksakan. Ia sesekali merangkul Kirana, gestur yang bagi orang lain terlihat romantis. Namun bagi Kirana, itu hanyalah sebuah akting publik yang sempurna. Kirana tahu, di balik tatapan bangga yang Devan tunjukkan, ada rasa iri, ketidakpuasan, bahkan kebencian yang samar-samar. Devan merasa bayangannya sebagai putra mahkota, keluarga seolah tertutup oleh gemerlap cahaya kesuksesan Kirana. Tiba-tiba, suasana di meja VIP di sudut ruangan menjadi riuh. Di sana, duduklah Burina, ibu mertua Kirana, yang malam itu tampil mencolok dengan gaun cheongsam berwarna merah menyala, merah yang bagi Kirana selalu melambangkan peringatan dan bahaya. Di samping Burina, ada Sally, adik Devan, yang sibuk mengambil swafoto dan mengunggahnya ke media sosial. Burina sesekali melirik sinis ke arah menantunya. Meskipun berpakaian mewah berkat uang yang secara tidak langsung berasal dari menantunya, Burina tidak pernah benar-benar menerima Kirana. Bagi Burina, menantu yang ideal adalah menantu dari keluarga yang jauh lebih kaya atau setidaknya memiliki darah biru, bukan Kirana yang hanya memulai bisnisnya dari nol. Kebencian Burina selalu beralasan pada ketidakseimbangan kekayaan. Semakin sukses Kirana, semakin Burina merasa terancam dan rendah diri. Ia selalu menuntut Devan mengambil alih kepemimpinan bisnis keluarga dan mengendalikan aset Kirana. Malam ini, Burina memiliki rencana yang ia yakini akan menyelesaikan masalah Kirana yang terlalu mendominasi ini untuk selamanya. "Lihatlah gayanya, Sally," bisik Burina kepada putrinya, suaranya tajam seperti belati, namun ditahan agar tidak didengar oleh tamu lain di meja mereka. Merasa paling hebat di dunia. Semua tamu memujinya, seolah-olah Devan hanya boneka di sampingnya. Sally, yang memang memiliki sifat iri hati yang sama dengan ibunya, mendengus. "Benar, Bu. Lihatlah perhiasan yang dia pakai. Harganya bisa untuk membeli mobil mewah. Padahal, kita sudah mendesaknya untuk meminjamkan modal untuk usaha butiku,
tapi dia selalu menolak dengan alasan, dana harus diputar. Pelit sekali. Sabar, nak, Bu Rina menyeringai, matanya memancarkan rencana licik. Malam ini adalah malam penentu. Setelah ini, semuanya akan berubah. Devan akan menjadi ahli waris yang sah, dan seluruh kerajaan perhiasan itu akan berada di bawah kendali kita. Kau bisa mendapatkan butik terbaik di Jakarta, bahkan lebih. Sally mengangguk, matanya berbinar penuh antisipasi. Mereka berdua sama-sama tidak tahu bahwa Kirana, dari kejauhan, sudah terbiasa menangkap gelombang kebencian dari meja itu. Kirana sudah lama tahu, pesta ini, bagi keluarga mertuanya, bukanlah perayaan cinta, tetapi sebuah ritual formal sebelum mereka melancarkan serangan berikutnya untuk menguasai hartanya. Kirana telah memasang kuda-kuda dan menyiapkan pertahanan. Di tengah kesibukan menyapa tamu, Kirana sempat mendekat ke meja bundar yang dipenuhi dengan makanan dan minuman. Di sana, seorang staf catering bernama Tari, yang mengenakan seragam rapi, tampak sibuk mengatur gelas-gelas champagne. Tari sebenarnya adalah sahabat lama Kirana, seorang pengusaha kuliner sukses yang bersedia menyamar sebagai staf catering malam ini. Penyamaran ini adalah bagian dari strategi keamanan Kirana. Kirana sudah mencium adanya rencana buruk dari Bu Rina dan Devan. Ia hanya belum tahu kapan dan bagaimana rencana itu akan dieksekusi. Tari sempat bertukar pandang dengan Kirana. Tatapan mata mereka berbicara tanpa kata-kata. Sebuah anggukan singkat dari Tari menandakan semuanya aman, setidaknya untuk saat ini. Kirana merasa sedikit lega. Ia tahu Tari, dengan mata elangnya, akan menjadi benteng pertahanannya yang tak terlihat di tengah keramaian ini. 1 jam berlalu. Tibalah saat yang paling dinantikan, Toast of Honor atau bersulang kehormatan. Devan memegang mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan nada penuh kepalsuan, ia mulai memberikan pidato yang manis tentang cinta abadi mereka, tentang Kirana yang sempurna, dan tentang keluarga yang mendukung. Bu Rina dan Sally di meja VIP menyimak dengan ekspresi pura-pura terharu. Mereka tahu, ini adalah puncak dari sandiwara malam ini, momen yang sudah mereka nantikan dengan penuh debar. Dan sekarang, kata Devan, mengangkat gelas champagne kristalnya, saya ingin mengajak semua hadirin, kerabat, dan teman-teman terkasih untuk mengangkat gelas Anda, untuk 5 tahun kebahagiaan yang tak terhingga, dan masa depan yang jauh lebih cerah. Semua tamu berdiri, dentingan gelas mulai terdengar. Kirana juga berdiri, mengambil gelas dari nampan yang disodorkan oleh seorang pelayan yang baru saja kembali dari meja VIP. Jantung Kirana berdebar, bukan karena haru, tetapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menyeruak. Kirana mengangkat gelasnya setinggi bahu. Kilauan cahaya lampu berpendar di cairan emas di dalamnya. Ia tersenyum, sebuah senyum yang tampak tulus di mata Devan dan para tamu, namun sebenarnya adalah topeng sempurna yang menyembunyikan kewaspadaan maksimal. Bu Rina dan Sally menatap Kirana. Wajah mereka tegang. Mata Bu Rina yang merah menatap tanpa berkedip ke gelas Kirana, menantikan detik-detik saat menantunya menenggak cairan itu. Mereka telah menyusun rencana ini dengan sangat matang. Cairan itu tidak akan membunuh, hanya akan menyebabkan Kirana pingsan dan mengalami kejang-kejang ringan, sehingga perlu dilarikan ke rumah sakit. Di sanalah, dengan alasan darurat kesehatan, mereka akan memaksa Kirana menandatangani beberapa dokumen penting yang sudah mereka siapkan. Detik-detik menegangkan itu terasa seperti seumur hidup. Jari-jari Kirana perlahan mendekatkan gelas itu ke bibirnya. Tepat pada momen itu, saat Kirana hampir menyentuhkan bibirnya ke tepi gelas, Tari bergerak cepat. Ia, yang berdiri tidak jauh dari Kirana, berpura-pura terpeleset saat sedang membawa baki berisi serbet bersih. Ia mendekat ke arah Kirana, bahunya menyenggol lengan Kirana, dan ia berbisik dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti dengungan nyamuk di telinga Kirana. Maaf Bu, saya lihat ibu baju merah itu, mertua ibu, meneteskan sesuatu ke minuman ibu. Di saat Devan berpura-pura mengatur jasnya. Bisikan itu, singkat, padat, dan sangat jelas, menghantam Kirana bagai sambaran petir. Semua ketakutan dan kecurigaan yang selama ini ia rasakan, kini terkonfirmasi dalam hitungan detik. Ia merasakan darahnya mendidih, tetapi wajahnya tetap tenang, sedingin es. Baju merah, Bu Rina. Devan berpura-pura mengatur jasnya, itu adalah kode yang mereka sepakati jika Devan terlibat. Semuanya benar.
Mereka merencanakan ini bersama. Kirana merasakan tatapan Burina dan Sally yang semakin intens, penuh harap. Ia juga merasakan Devan yang tersenyum lega di sebelahnya. Mereka mengira permainan ini sudah selesai. Tidak, ini baru permulaan, batin Kirana menguatkan dirinya. Kirana, dengan gerakan yang anggun namun disengaja, tiba-tiba menarik tangannya seolah tersentak kaget. Gelas champagne kristal itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai marmer dengan bunyi pecahan yang nyaring dan mendominasi seluruh ruangan. Cairan emas itu menyebar di karpet merah, meninggalkan noda besar. Seluruh ruangan hening. Ratusan pasang mata tertuju pada Kirana. Burina dan Sally, yang tadinya tegang, kini menunjukkan ekspresi yang luar biasa panik dan frustrasi, meskipun mereka berusaha menutupinya dengan kepura-puraan yang buruk. "Oh, ya ampun, nak, kau baik-baik saja?" teriak Burina, segera menghampiri Kirana dengan langkah tergesa, raut wajahnya dibuat seolah khawatir, padahal ia sedang menahan amarah yang meledak-ledak. "Dasar ceroboh sekali. Pelayan, bersihkan ini." Sally juga mendekat, menyentuh lengan Kirana. "Ya ampun, Kak Kirana, lain kali hati-hati, dong. Itu champagne terbaik, loh." Devan cepat-cepat mengambil alih suasana. "Maafkan istri saya, hadirin sekalian. Mungkin dia sedikit kelelahan karena terlalu bersemangat menyambut kalian. Mari kita lanjutkan, saya akan memesan champagne baru." Kirana menatap dingin pada mereka bertiga. Ia menyadari, kepanikan mereka bukanlah kepanikan karena khawatir akan pecahan gelas, melainkan kepanikan karena rencana mereka gagal. Cairan yang seharusnya masuk ke tubuh Kirana kini, hanya menjadi noda di karpet. Mereka harus menunggu waktu yang lama lagi untuk mendapatkan kesempatan kedua. Melihat kepura-puraan yang menjijikan itu, Kirana merasa muak. Ia menyingkirkan tangan Sally dari lengannya dan mundur satu langkah, mengambil jeda. Ia menghela napas panjang, lalu memanggil pelayan yang kebetulan lewat. "Tolong bawa gelas ini dan champagne baru," kata Kirana, menunjuk ke pecahan gelas di lantai dengan nada yang tenang dan dingin. "Tapi yang paling penting, panggilkan Pak Dedi ke sini sekarang juga. Katakan padanya, saya ingin mengumumkan perubahan penting pada wasiat dan aset saya malam ini juga." Perintah Kirana yang tenang itu terasa seperti bom yang diledakkan di ruangan itu. Wajah Burina, Sally, dan terutama Devan, yang tadinya penuh kepura-puraan, kini berubah pucat pasi. Rencana mereka untuk membuat Kirana pingsan dan menandatangani dokumen telah gagal total. Kini, Kirana yang justru yang mengambil kendali penuh atas nasib asetnya. Satu kalimat dari Kirana malam itu, berhasil menghancurkan seluruh rencana mereka dalam sekejap, jauh sebelum mereka sempat menanyakan kabar kesehatan Kirana. Devan menatap Kirana dengan mata penuh ketakutan yang sesungguhnya. Mereka sadar, Kirana tidak hanya ceroboh, tetapi ia tahu segalanya. Keheningan yang mencekam setelah gelas kristal itu pecah terasa lebih memekakan telinga dibandingkan keriuhan pesta sebelumnya. Kata-kata Kirana, "Saya ingin mengumumkan perubahan penting pada wasiat dan aset saya malam ini juga," menggantung di udara, menciptakan gelombang kejut yang merambat cepat ke seluruh penjuru ruangan. Di mata para tamu, Kirana terlihat seperti seorang ratu yang baru saja menjatuhkan mahkotanya, namun segera bangkit dan menuntut tahtanya kembali. Di mata Burina dan Sally, Kirana adalah ancaman yang baru saja bangun dari tidur panjang. Dan bagi Devan, Kirana adalah misteri yang semakin tidak bisa ia kendalikan. Devan, suami, yang sejak tadi memegang mikrofon, kini menjatuhkannya di atas podium kecil. Bunyi tut yang dihasilkan seolah menjadi suara palu godam yang menghantam rencana jahatnya. Ia bergegas mendekati Kirana, senyum palsu telah lenyap, digantikan ekspresi panik yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Kirana, apa yang kau katakan?" Devan berbisik, suaranya tercekat. Ia menarik Kirana menjauh dari kerumunan kecil Burina dan Sally. "Ini pesta ulang tahun pernikahan kita. Pembicaraan aset dan wasiat itu tidak pantas dibicarakan sekarang. Itu hanya akan membuat semua orang salah paham." Kirana menatap dingin ke mata suaminya. Ia melihat dengan jelas ketakutan Devan, bukan takut pada kesehatan Kirana yang mungkin terancam, melainkan takut pada hilangnya harta. "Salah paham?" Kirana balas berbisik, suaranya begitu rendah dan tajam, hanya Devan yang bisa mendengarnya.
Apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang kau dan ibumu rencanakan, Devan? Aku tidak sebodoh yang kau kira. Dan tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang, di hadapan semua orang yang menyaksikan kegagalan kalian. Devan terperanjat. Ia mencoba memasang wajah tidak bersalah. Rencana apa? Aku tidak mengerti maksudmu. Ibuku hanya khawatir kau kelelahan. Kecelakaan gelas tadi? Berhenti berakting. Potong Kirana dengan nada mutlak, sedikit lebih keras dari bisikannya. Ia tidak memberinya kesempatan untuk berdalih. Aku sudah memanggil Pak Dedi. Dia akan datang membawa semua dokumen yang relevan. Sekarang, pergilah. Aku tidak ingin ada di sampingmu saat aku mengumumkan hal ini. Devan merasa tersudut. Ia tahu, jika ia membuat keributan di depan umum, citranya akan hancur total. Citra Devan sebagai suami yang penyayang adalah satu-satunya aset yang tersisa di mata publik. Ia mundur selangkah, wajahnya memerah menahan amarah yang terpaksa ia telan mentah-mentah. Sementara itu, di meja VIP, Bu Rina, ibu mertua, dan Sally, ipar, sedang berdebat sengit, juga dengan suara tertahan. Bodoh. Kenapa harus jatuh? Desis Bu Rina, memukul meja. Kita sudah berhasil menaruhnya. Kalau tidak karena si pelayan sialan itu. Sialnya, Bu, dia malah memanggil Pak Dedi. Potong Sally, matanya melirik ke arah Kirana dengan penuh kebencian. Kenapa dia tiba-tiba memanggil notaris di acara kita? Jangan-jangan dia sudah tahu sesuatu tentang dokumen yang kita siapkan. Tidak mungkin. Bu Rina menggeleng cepat, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia tidak mungkin tahu. Kita sudah sangat hati-hati. Dia hanya histeris karena terkejut gelasnya pecah. Kita harus menghentikannya sebelum Pak Dedi datang. Ayo, kita harus bicara dengannya, empat mata, sekarang. Bu Rina dan Sally segera bangkit, dengan tergesa-gesa menyusul Kirana yang kini berdiri sendirian, elegan dan berbahaya, di dekat area panggung. Mereka memasang kembali topeng, keluarga yang harmonis, sebelum mendekati menantu mereka. Sayangku Kirana, Bu Rina memaksakan senyum paling manisnya, mendekap Kirana. Dekapan yang terasa dingin dan penuh ancaman. Sudahlah, jangan keras kepala. Ini masalah keluarga, bukan untuk konsumsi publik. Kau hanya perlu istirahat. Biar ibu yang urus semua masalah dokumenmu, ya? Ibu akan memastikan semuanya aman. Kirana melepaskan diri dari dekapan Bu Rina. Tidak perlu repot-repot, Bu. Saya bisa mengurus aset saya sendiri. Bukankah selama ini saya sudah melakukannya dengan sangat baik, tanpa bantuan siapapun dari kalian? Sally mencoba menengahi, dengan nada yang dibuat-buat mendayu-dayu. Kakak, dengarkan aku. Kita semua di sini menyayangimu. Jangan mengambil keputusan yang tergesa-gesa karena kecerobohan kecil tadi. Jangan merusak malam indah kita ini, hanya karena sepotong gelas pecah. Kecerobohan kecil? Kirana tertawa kecil, tawa yang tidak mencapai matanya. Tentu, bagi kalian, nyawa seseorang mungkin hanya dianggap kecerobohan kecil. Tapi bagi saya, harga diri dan keamanan adalah segalanya. Dan yang paling penting, Kirana merendahkan suaranya, memandang Bu Rina lekat-lekat, saya tidak akan membiarkan orang lain meneteskan racun di gelas saya, apalagi yang datang dari orang yang seharusnya saya hormati sebagai keluarga. Wajah Bu Rina yang tadinya dibuat-buat lembut kini langsung mengeras. Bola matanya melebar tak percaya. Sally menutup mulutnya, benar-benar bungkam. Tatapan mereka berdua bertemu dengan tatapan menghakimi Kirana. Mereka yakin, bisikan yang didengar Kirana tadi telah mengubah segalanya. Kirana tidak hanya tahu ada sesuatu yang diteteskan, tetapi dia tahu siapa yang melakukannya. Siapa yang memberitahumu? Bu Rina mendesis. Semua kepura-puraan hilang digantikan amarah dan kepanikan yang luar biasa. Pelayan mana yang berani memfitnah ibu? Tidak ada yang memfitnah, Bu, jawab Kirana tenang. Saya melihatnya sendiri. Mungkin ibu lupa, saya adalah seorang pengusaha perhiasan. Saya terbiasa memperhatikan detail terkecil. Dan detail itu, baju merah, tangan yang gemetar, dan tatapan mata ibu yang penuh kebencian saat meletakkan gelas itu, cukup bagi saya untuk tahu apa yang terjadi. Kirana berbohong. Ia tidak melihatnya secara langsung. Tetapi keyakinannya yang kuat,
didukung oleh bisikan Tari, membuat kebohongan itu terdengar sangat meyakinkan. Kebohongan itu berfungsi ganda, menyelamatkan Tari, saksi kunci, dari bahaya dan mendesak Burina ke sudut tanpa jalan keluar. Burina dan Sally saling pandang. Mereka tahu, jika Kirana sudah sejauh ini, berarti Kirana memiliki bukti. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, sebuah suara profesional memecah suasana. "Selamat malam, Nyonya Kirana." Semua mata menoleh. Di pintu masuk, seorang pria parubaya yang berwibawa, mengenakan setelan jas abu-abu, baru saja tiba. Dia adalah Pak Dedi, pengacara notaris Kirana, yang datang dengan 2 buah map kulit tebal di tangannya. "Pak Dedi." Devan berseru panik, bergegas menghampiri pengacara itu, mencoba menghalanginya mendekati Kirana. "Syukurlah Bapak datang. Ada kesalahpahaman kecil di sini. Istri saya sedikit emosional. Kita tidak perlu mengumumkan apapun malam ini, kan? Dokumennya." Pak Dedi mengabaikan Devan. Ia berjalan lurus ke arah Kirana dan menyerahkan salah satu map padanya. "Nyonya Kirana, ini adalah salinan dokumen pembatalan wasiat lama dan pengalihan kuasa penuh atas aset bisnis Anda kepada Tuan Devan, yang rencananya akan ditandatangani hari ini," jelas Pak Dedi dengan suara datar. Kalimatnya ini seketika membuat wajah Burina dan Sally bersinar penuh harapan. Mereka mengira Kirana telah berubah pikiran, atau Pak Dedi ini adalah kaki tangan mereka. Namun, Kirana tersenyum. "Terima kasih, Pak Dedi," kata Kirana, memegang map tersebut, lalu memandang ke arah suaminya dengan tatapan paling kejam yang pernah dilihat Devan. "Tuan Devan benar. Dokumen ini memang tidak akan ditandatangani malam ini." "Bagus. Dengarkan istrimu, Devan." Burina bersorak lega, hampir memeluk Kirana karena gembira. Justru sebaliknya, "Burina," potong Kirana, nadanya berubah tajam, penuh kemenangan yang dingin. "Dokumen ini saya tolak. Dan inilah yang akan saya umumkan." Kirana mengambil map kedua dari tangan Pak Dedi. Map yang satu ini terlihat jauh lebih tebal dan bersegel notaris. "Hadirin sekalian," Kirana berbicara sedikit lebih keras, cukup untuk menarik perhatian sebagian besar tamu yang sejak tadi penasaran dengan keributan di panggung. "Malam ini, saya telah memutuskan. Alih-alih merayakan, saya akan mengakhiri sandiwara ini." Ia memandang Devan, Burina, dan Sally yang kini menatapnya dengan pandangan nanar. Dokumen ini, Kirana mengangkat map tebal itu tinggi-tinggi, adalah surat pengalihan seluruh aset pribadi dan 90% saham utama Kirana Jewels ke dalam sebuah yayasan sosial kemanusiaan atas nama saya. Dan yang paling penting, Kirana tersenyum sinis, "Saya telah mengajukan gugatan cerai yang akan diproses segera setelah pesta ini berakhir." Pengumuman Kirana yang mengguncang, pengalihan aset ke yayasan sosial dan gugatan cerai, langsung menghantam keluarga Devan bagai gelombang tsunami. Di tengah suasana pesta yang seharusnya meriah, udara terasa membeku, hanya menyisakan jeritan hati yang tertahan dari meja VIP. Devan, suami, yang sejak tadi berusaha mempertahankan citra sebagai pria romantis, kini benar-benar kehilangan kendali. Wajahnya yang pucat pasi sejak bab 2 kini berubah merah padam karena amarah dan rasa dikhianati yang teramat sangat. Ia mendekat, matanya menyala-nyala, mencoba merebut map tebal berisi dokumen gugatan cerai dan pengalihan aset dari tangan Kirana. "Kau gila, Kirana? Kau tidak bisa melakukan ini," bentak Devan, suaranya yang keras kini terdengar jelas di seluruh ruangan yang hening. "Kau mengalihkan asetku ke yayasan? Itu harta kita. Harta yang seharusnya menjadi warisan untukku dan keluargaku." Kirana menarik map itu menjauh dengan cepat. Senyumnya tipis, namun di dalamnya tersimpan ketenangan yang menakutkan. "Harta kita? Kau lupa, Devan? Aku yang membangunnya dari nol, bukan kau. Dan itu bukan warisanmu, itu hasil kerja kerasku. Apakah kau pikir aku akan menyerahkan semua yang kubangun pada seorang pria yang bersekongkol dengan ibunya untuk meracuniku?" Tuduhan, meracuni, yang dilemparkan Kirana di depan umum membuat Burina, ibu mertua, menjerit histeris. Ia tidak lagi peduli pada citra. Yang ia lihat hanyalah kekayaan yang sudah di depan mata kini lenyap secepat kilat. "Fitnah. Ini fitnah, Kirana," teriak Burina, suaranya parau. Ia menoleh ke tamu-tamu. "Dia berbohong.
Jangan dengarkan dia. Dia hanya cemburu karena kami lebih menyayangi anak kami sendiri. Dia ingin menghancurkan nama baik kami. Sally, ipar, ikut menimpali, menunjuk-nunjuk Kirana. Ya, Kak Kirana hanya mencari sensasi. Mana buktinya? Mana buktinya kalau ibu meracunimu? Jangan asal bicara. Kirana membiarkan mereka berdua mengeluarkan seluruh kepanikan dan amarah mereka. Kirana tersenyum. Senyumnya kali ini bukan lagi topeng, melainkan ekspresi murni dari seseorang yang telah memegang kartu truf terakhir. Ia menoleh ke arah Pak Dedi, pengacara notaris Kirana, yang berdiri tegak, tak terpengaruh keributan. Pak Dedi, tolong jelaskan detail pengalihan aset ini kepada Tuan Devan dan Nyonya Rina. Pak Dedi mengangguk hormat, lalu mengambil alih mikrofon. Suaranya yang tenang dan profesional langsung meredakan kekacauan, memaksa semua orang untuk diam dan mendengarkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ujar Pak Dedi. Berdasarkan Akta Notaris nomor 123/an 2025, Nyonya Kirana secara sah telah mengalihkan sebagian besar aset utamanya, termasuk saham pengendali di Kirana Jewels, ke Yayasan Mahkota Sejati yang didirikannya. Perlu diketahui, aset yang dialihkan ini adalah aset yang diperoleh sebelum dan selama pernikahan, tetapi tercatat atas nama pribadi Nyonya Kirana, dan bukan termasuk harta Gonogini. Tunggu dulu. Sela Devan, matanya membelalak. Tapi harta Gonogini kita sangat besar. Rumah mewah ini, mobil sport, semua itu milik bersama. Tuan Devan, mengenai harta Gonogini, Pak Dedi melanjutkan, suaranya datar dan tanpa emosi. Nyonya Kirana telah mengajukan pembagian aset yang adil. Namun, berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh dari warisan, hibah, atau hadiah tidak termasuk harta bersama. Dan seperti yang Nyonya Kirana sampaikan. Pak Dedi berhenti sejenak, melirik Kirana. Seluruh properti, termasuk rumah mewah dan semua kendaraan yang Anda sebutkan, adalah hadiah yang diberikan Nyonya Kirana atas nama Tuan Devan sebagai hadiah pernikahan. Dengan adanya gugatan cerai, Kirana berhak meninjau kembali hadiah tersebut. Pengumuman itu adalah pukulan telak kedua bagi Devan. Ia mengira rumah dan mobil mewah yang Kirana belikan atas namanya sudah aman, tetapi ternyata itu hanyalah hadiah yang kini bisa ditarik kembali. Di tengah kekacauan emosi itu, Kirana melihat Tari, sahabat Kirana saksi kunci, yang masih mengenakan seragam cateringnya, dengan tenang memberi kode padanya dari sudut ruangan. Tari mengacungkan ponselnya, lalu mengangguk singkat ke arah lampu sorot kecil di atas meja VIP. Sistem keamanannya bekerja, batin Kirana. Tari tidak hanya mengawasi, tetapi juga memastikan rekaman video Kirana yang dipasang secara tersembunyi telah merekam seluruh kejadian, termasuk detik-detik saat Burina meracuni minumannya. Senyum licik Burina yang dulu penuh kemenangan kini telah berubah menjadi ekspresi keputusasaan yang nyata. Kirana memanfaatkan jeda waktu ini. Ia kembali ke podium. Saya tidak bermaksud merusak pesta ini, ujar Kirana, suaranya kembali lembut, namun penuh otoritas. Saya hanya memberikan peringatan. Saya memberikan kesempatan kepada suami saya dan keluarganya untuk menghentikan segala niat buruk mereka. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka justru mencoba mengambil nyawa saya malam ini. Bohong, teriak Burina, tak tahan lagi. Ia menerobos maju, mencoba mencapai panggung, tetapi dihentikan oleh satpam hotel. Kau hanya berakting. Mana buktimu tentang racun itu, Kirana? Tunjukkan. Kirana mencondongkan tubuhnya ke mikrofon. Tentu, saya akan tunjukkan. Tapi bukan di sini. Saya akan tunjukkan di hadapan polisi dan Badan Pengawas Makanan dan Obat. Ucapan, polisi, dan Badan Pengawas Makanan dan Obat, membuat wajah Burina dan Sally yang tadinya marah berubah menjadi pucat pasi. Mereka tidak menyangka bahwa Kirana akan melibatkan otoritas setinggi itu. Mereka hanya mengira Kirana akan sakit, dan mereka akan memaksanya menandatangani dokumen. Mereka tidak merencanakan ini berakhir di ranah hukum dengan tuduhan kriminal yang serius. Devan mendekati Kirana lagi, kali ini dengan nada memohon. Kirana, sayang, dengarkan aku. Kita bisa selesaikan ini di rumah. Jangan libatkan pihak berwajib. Ini bisa menghancurkan reputasi keluarga kita. Ibuku pasti hanya bercanda.
Ibuku tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Kirana menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kecewa, tatapan yang membuat Devan merinding. Canda? Kau menyebut upaya menghilangkan nyawa ini canda? Devan, kau adalah suamiku. Kau seharusnya melindungiku, bukan bersekongkol dengan ibumu. Senyum yang kau tunjukkan tadi, saat aku mengangkat gelas, itu adalah senyum yang menyembunyikan rencana mematikan. Dan itu, bagiku, adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Kirana menoleh ke arah Pak Dedi. Pak Dedi, tolong segera hubungi pihak yang sudah kita sepakati. Kita tidak akan menunggu sampai acara selesai. Pak Dedi mengangguk. Siap, Nyonya Kirana. Semuanya sudah siap di luar. Termasuk surat perintah penahanan atas dasar dugaan upaya percobaan pembunuhan. Kata, penahanan, membuat Burina dan Sally semakin histeris. Mereka tahu Kirana tidak main-main. Mereka sudah melewati batas. Mereka mulai menangis. Menangis bukan karena menyesali perbuatan mereka, tetapi karena takut pada konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi. Burina jatuh terduduk di kursi VIP-nya. Tolong. Kirana, jangan lakukan ini. Jangan masukkan ibu ke penjara. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Devan. Ibu tidak bermaksud membunuhmu. Pengakuan yang tidak disengaja ini, bahwa ia memang berniat jahat, terdengar samar di antara isak tangisnya. Mendengar pengakuan itu, tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Reputasi keluarga Devan yang selama ini dibangun di atas pondasi kemewahan dan kesempurnaan, kini runtuh total dalam hitungan menit di pesta perayaan itu. Kirana hanya menatap mereka dengan tatapan datar. Ia telah melewati fase marah. Kini yang tersisa hanyalah kepuasan yang dingin. Ia telah menemukan racun di gelasnya, dan kini ia telah menyuntikkan racun yang jauh lebih mematikan ke dalam kehidupan mereka. Konsekuensi hukum dan kehancuran finansial. Tepat saat Kirana hendak meninggalkan panggung, ia menghentikan langkahnya. Ia melihat Devan yang berdiri membeku, tidak lagi memohon, hanya menatapnya dengan kekosongan. Kirana mendekat ke Devan untuk yang terakhir kalinya. Ingat, Devan. Aku memberimu kesempatan untuk menghentikan ibumu. Aku memberimu kesempatan untuk jujur padaku. Tapi kau memilih kekayaan. Selamat. Kau berhasil menghancurkan hidupmu sendiri. Dan senyum yang kau lihat di wajahku saat aku menjatuhkan gelas tadi, itu bukanlah senyum kekalahan, melainkan senyum seseorang yang tahu persis bagaimana cara membalas dendam. Kirana berbalik, meninggalkan Devan yang terpaku di tempatnya, dikelilingi oleh tatapan menghakimi ratusan tamu. Ia berjalan anggun menuruni panggung, diikuti oleh Pak Dedi yang kini memimpin jalan. Di dekat pintu keluar, Tari, sahabatnya, menukar seragam catering dengan jas yang elegan dan memberikan senyum bangga pada Kirana. Ia bukan lagi pelayan, ia adalah kunci Kirana menuju kebebasan. Setelah Kirana, ditemani oleh Pak Dedi dan Tari, yang kini berdiri sebagai saksi dan sistem pendukung yang tak terlihat, meninggalkan Grand Ballroom, kekacauan yang ditinggalkannya terasa lebih menghancurkan daripada suara pecahan kristal tadi. Pesta perayaan agung itu telah berubah drastis menjadi sebuah adegan skandal yang disaksikan langsung. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik, melontarkan spekulasi dan gosip tajam yang menyebar lebih cepat daripada api. Mereka bukan lagi tamu undangan yang menikmati hidangan, melainkan penonton yang haus akan drama dan kejatuhan orang kaya. Mereka menyaksikan bagaimana keluarga Devan, yang selalu menampilkan citra sempurna di hadapan publik, kini terbongkar aibnya di depan mata. Para wartawan dan juru kamera yang semula diundang untuk meliput momen bahagia, kini sibuk merekam suasana histeris Burina dan Devan. Di tengah lantai dansa yang kosong, Devan, suami, berdiri membeku, masih mencerna fakta-fakta yang dilemparkan Kirana. Ia bukan hanya diceraikan, tetapi aset yang ia yakini akan ia kuasai, kekayaan milik Kirana, kini telah diselamatkan dan dialihkan ke yayasan. Pukulan terberatnya adalah tuduhan meracuni yang dilontarkan Kirana di depan umum. Burina, ibu mertua, dan Sally, ipar, kini dikerumuni oleh beberapa staf hotel yang berusaha menenangkan mereka. Burina menangis meraung-raung, bukan karena penyesalan, melainkan karena kemarahan yang mendalam atas kegagalan total dari rencana licik yang sudah mereka susun berbulan-bulan. Tidak, Aa. Ini tidak adil. Harta itu milik Devan. Seharusnya milik anakku, teriak Burina sambil memukul-mukul sandaran kursi mewah.
Sally mencoba menahannya, tetapi air mata kebencian juga membasahi wajahnya. Dia tidak punya hak. Kami sudah merencanakan ini semua, teriak Sally tanpa sadar mengakui niat jahat mereka. Devan tersadar dari keterkejutannya. Ia harus mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan sisa-sisa nama baik keluarganya. Ia kembali ke podium, mengambil mikrofon yang tadi ia jatuhkan, dan mencoba menarik simpati hadirin. Hadirin sekalian, suara Devan bergetar, tetapi ia memaksanya terdengar meyakinkan. Apa yang dikatakan istri saya barusan itu adalah kesalahpahaman besar. Kirana sedang dalam tekanan emosional yang hebat. Tuntutan perceraian adalah hal yang menyakitkan, dan dia sedang mencoba menyakiti kami kembali. Mengenai aset, kami pasti akan menyelesaikannya secara kekeluargaan, dan mengenai Burina, ibuku tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Ini semua adalah fitnah yang diucapkan dalam kemarahan yang tidak terkontrol. Devan melihat sekeliling, mencari dukungan. Namun, tidak ada satupun tamu yang berani menatap matanya. Bahkan beberapa rekan bisnis penting yang selama ini bergantung pada investasi Kirana tampak memalingkan wajah, menolak terlibat dalam drama memalukan ini. Devan tahu, reputasinya sudah tercoreng, dan hubungannya dengan koneksi bisnis Kirana telah terputus seketika. Sementara itu, Kirana telah berada di lounge pribadi hotel yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk. Ia duduk dengan anggun di sofa beludru, menikmati ketenangan setelah badai yang ia ciptakan. Pak Dedi sedang melakukan panggilan telepon intens dengan pihak kepolisian. Tari duduk di seberangnya, tersenyum lega. Kau luar biasa, Ki, puji Tari, sahabatnya. Aku benar-benar khawatir saat kau mengangkat gelas tadi. Aku bersyukur bisikan itu sampai padamu tepat waktu. Kirana memejamkan mata sejenak, mengingat momen krusial itu. Saat ia mengangkat gelas setinggi bahu, ia ingat betul, ekspresi Burina yang tegang, dan Devan yang tiba-tiba mengalihkan pandangan sambil pura-pura memperbaiki kerah jas. Peringatan Tari yang super cepat, masuk seperti kode rahasia yang menyelamatkan segalanya. Terima kasih, Tar, ujar Kirana tulus. Kau menyelamatkan nyawaku, bukan hanya hartaku. Jika aku tidak punya rencana cadangan dengan memintamu menyamar, atau jika kau terlambat sedetik saja, aku tidak bisa membayangkan di mana aku sekarang. Mereka sudah keterlaluan, kata Tari. Mereka bukan hanya ingin mencuri asetmu, tetapi mereka ingin kau terbaring tak berdaya sehingga mereka bisa memaksamu menandatangani pengalihan warisan di rumah sakit. Untungnya, kau sudah menyusun skenario balasan yang sempurna. Memang, sahut Kirana, matanya kini terbuka, memancarkan tekad yang membara. Ia mengambil jeda sejenak, seolah ingin mengulang momen paling penting malam itu, momen yang membuat mereka takluk. Malam itu, Kirana mengenang, nadanya berubah serius. Saat aku menjatuhkan gelas itu dan mereka panik, aku tahu aku harus membuat gerakan balasan yang menghancurkan semua rencana jangka panjang mereka, bukan hanya rencana malam itu. Dan kalimat yang paling efektif untuk menghancurkan mereka adalah kalimat yang menyentuh inti dari keserakahan mereka, kalimat yang mematikan harapan finansial mereka. Kirana menegakkan punggungnya, menatap lurus ke depan, seolah-olah ia kembali berdiri di podium. Ia mengulangi kembali kalimat penentu yang telah menghancurkan Devan dan keluarganya. Malam ini, saya juga akan mengumumkan pembatalan semua aset dan wasiat yang telah saya persiapkan atas nama Devan. Semua sudah dialihkan sejak tadi sore. Itu adalah kalimat paling mematikan yang pernah aku ucapkan, tegas Kirana. Bukan gugatan cerai, bukan tuduhan racun, tapi pembatalan aset dan wasiat. Dengan satu kalimat itu, aku menghancurkan harapan mereka untuk menjadi pewaris tunggal. Aku memotong urat nadi keuangan mereka seketika. Reaksi panik mereka setelah itu, termasuk upaya Burina memanggil Pak Dedi, sudah kutebak. Mereka hanya peduli pada uang, bukan pada aku atau nyawaku. Pak Dedi, yang baru saja selesai dengan panggilan teleponnya, bergabung dengan mereka. Nyonya Kirana, laporan sudah masuk, lapor Pak Dedi. Kepolisian sudah tiba di hotel, dan tim forensik sedang mengamankan sampel pecahan gelas dan sisa cairan yang tumpah di karpet. Berdasarkan laporan awal dan rekaman CCTV yang dikirimkan Tari, ia memberi hormat singkat pada Tari, ada cukup bukti untuk dugaan upaya percobaan pembunuhan. Burina dan Sally akan segera dibawa untuk diinterogasi. Surat penahanan sudah dikeluarkan.
Wajah Kirana tetap tenang. Bagaimana dengan Devan? Untuk Tuan Devan, kami belum bisa menahannya atas percobaan pembunuhan, tetapi kami sudah mengajukan tuntutan atas dugaan penipuan aset terstruktur. Jelas Pak Dedi. Tuan Devan diketahui telah memanipulasi beberapa dokumen bisnis Anda dan mencoba menarik dana perusahaan secara ilegal dengan dalih investasi taktis, tanpa sepengetahuan Anda. Dengan adanya gugatan cerai dan pembatalan kuasa yang Anda ajukan, kami memiliki landasan kuat untuk segera membekukan semua rekening pribadinya dan yang terhubung dengan dana perusahaan. Kirana mengangguk puas. Ia tidak hanya merespons ancaman fisik, tetapi juga ancaman finansial yang sudah lama menggerogoti perusahaannya secara perlahan. Maka, proses hukum dan pembekuan rekening harus segera dilakukan. Perintah Kirana. Saya tidak ingin mereka memiliki akses ke dana apapun untuk menyewa pengacara hebat. Mereka harus menghadapi konsekuensi ini dalam kondisi terlemah mereka. Di dalam Grand Ballroom, polisi berseragam memasuki ruangan, diikuti oleh 2 orang dari tim forensik yang membawa koper perak. Kehadiran mereka membenarkan semua yang diucapkan Kirana, dan membuat semua dalih yang dilontarkan Devan tadi menjadi tidak berarti. Burina dan Sally, yang tadinya histeris, kini menjadi panik luar biasa saat polisi mendekati mereka. Ibu Rina dan Nona Sally, Anda kami tahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap Nyonya Kirana. Anda memiliki hak untuk tetap diam, ujar salah satu petugas. Sally mencoba melawan dengan histeris. Apa-apaan ini? Kami tidak melakukan apa-apa. Ini jebakan Kirana. Tenang, Nona, kata petugas lainnya. Sampel cairan di gelas Nyonya Kirana sudah diamankan, dan kami memiliki bukti rekaman video yang menunjukkan Ibu Rina yang memasukkan sesuatu ke dalam minuman tersebut. Tangisan panik Bu Rina dan Sally kini berubah menjadi teriakan ketakutan. Mereka dibawa keluar dari ruangan, melewati ratusan tamu yang kini menatap mereka dengan jijik dan penghakiman. Devan melihat ibunya dan adiknya digiring keluar, tangannya terkepal erat. Ia tahu ini semua ulah istrinya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika seorang petugas menghampirinya dan menyerahkan surat panggilan resmi untuk pemeriksaan, Devan tahu hidupnya benar-benar telah berakhir. Pesta yang seharusnya merayakan kebahagiaannya, kini menjadi malam penangkapan ibu dan adiknya, dan awal kehancuran dirinya sendiri. Devan jatuh terduduk di tepi panggung. Di tangannya, surat gugatan cerai dan surat pemanggilan pemeriksaan atas kasus penipuan aset terasa dingin dan berat. Ia ingat senyum terakhir Kirana saat menjatuhkan gelasnya. Senyum yang menyembunyikan rencana mematikan, senyum dari seorang wanita yang ia remehkan selama ini. Sementara itu, Kirana, dari lounge hotel, mendengar sirene mobil polisi yang perlahan menjauh. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Babak di mana ia bebas dari racun dan pengkhianatan, dan kini ia menjadi satu-satunya yang memegang kendali penuh atas nasibnya. Pagi menjelang, namun gemuruh malam di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 itu masih terasa. Setelah Bu Rina, ibu mertua, dan Sally, ipar, digiring pergi oleh kepolisian, dan Kirana menghilang bersama pengacaranya, Pak Dedi, suasana di lobi utama hotel berubah total. Lobi yang biasanya tenang dan berkelas kini, dipenuhi oleh kerumunan wartawan yang haus berita dan tamu-tamu yang belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan. Devan, suami, keluar dari ballroom dalam keadaan kacau balau. Setelan tuksedonya terlihat kusut, dasi kupu-kupunya miring, dan wajahnya tampak kuyu, sembab karena air mata amarah dan rasa malu yang meluap-luap. Ia berusaha keras menghindari sorotan kamera dan mikrofon yang tiba-tiba mengarah padanya, seperti tombak-tombak tajam. Tuan Devan, benarkah ibu Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan? Bagaimana nasib perusahaan Anda setelah aset Kirana dialihkan ke yayasan? Apakah Anda bersekongkol dengan ibu Anda untuk mencelakai istri Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam Devan tanpa ampun. Devan mencoba berteriak bahwa itu semua fitnah, tetapi suaranya hilang ditelan flash kamera. Ia menyadari, Kirana tidak hanya menghancurkan keuangannya, tetapi juga reputasinya di mata publik. Devan berhasil menerobos kerumunan itu dan naik ke kamar hotel yang tadinya ia pesan untuk malam perayaan mereka. Ia mengunci pintu dengan keras. Kamar mewah itu kini terasa dingin dan sepi. Ia menghubungi ponsel ibunya, tetapi yang ia dengar hanyalah suara operator yang mengatakan nomor tersebut tidak dapat dihubungi.
Ia mencoba Sally, hasilnya sama. Mereka benar-benar terisolasi. Kekalahan ini terasa pahit dan tidak adil bagi Devan. Ia mengingat betapa sempurnanya rencana mereka. Kirana sakit, dibawa ke rumah sakit, dipaksa menandatangani surat kuasa penuh atas asetnya kepada Devan dengan alasan medical emergency, lalu mereka akan menceraikannya. Semua berjalan lancar, hingga satu kalimat Kirana di panggung itu menghancurkan segalanya. Aku harus segera bertindak, pikir Devan kalut. Aku tidak boleh membiarkan Kirana memenjarakan ibuku dan adikku. Dan yang paling penting, aku harus mengamankan sisa hartaku. Devan segera menghubungi pengacara langganan keluarganya, Pak Hendra. Pak Hendra, tolong datang sekarang juga ke hotel. Ini darurat, teriak Devan melalui telepon. Ibuku dan Sally ditangkap. Kirana mengajukan gugatan cerai dan mengalihkan asetnya ke yayasan. Kita harus segera membatalkan semua yang dia lakukan. Jawaban dari ujung telepon sangat mengejutkan Devan. Maaf, Tuan Devan, suara Pak Hendra terdengar ragu dan dingin. Saya baru saja membaca berita utama. Ini adalah kasus yang sangat serius, terutama menyangkut percobaan pembunuhan berencana dan penipuan aset. Firma kami tidak bisa mengambil kasus yang melibatkan tuduhan kriminal sebesar ini. Reputasi kami. Apa? Devan membentak. Anda adalah pengacara keluarga kami. Anda tidak bisa menolak kami seperti ini. Saya mohon maaf, Tuan Devan. Namun, Nyonya Kirana adalah klien penting bagi banyak investor. Kami tidak ingin mengambil risiko merusak hubungan bisnis tersebut. Selain itu, Anda juga sedang menghadapi panggilan pemeriksaan terkait dugaan penipuan. Saran saya, carilah pengacara kriminal yang fokus pada kasus berat. Saya tidak bisa membantu Anda. Sambungan telepon terputus. Devan melempar ponselnya ke dinding. Ia mencoba menghubungi bank untuk menarik sebagian besar dana cadangannya, tetapi ia kembali menerima kejutan. Semua rekening pribadinya, termasuk rekening gabungan mereka, telah dibekukan sementara atas permintaan notaris dan gugatan Kirana. Pak Dedi sudah bekerja cepat, pikir Devan dengan kemarahan yang membakar. Kirana sudah menyiapkan ini semua jauh-jauh hari. Keterpurukan ini memicu teriakan panik Devan yang sesungguhnya. Devan menjerit keras, melemparkan semua benda yang ada di kamarnya, menghancurkan vas kristal, menjatuhkan lukisan mahal. Ia menyadari ia kini benar-benar sendirian, tanpa perlindungan hukum, tanpa uang, dan tanpa dukungan keluarga yang ia yakini akan selalu berdiri di belakangnya. Di tempat lain, Kirana, Pak Dedi, pengacara, dan Tari, sahabat saksi kunci, telah berkumpul di kantor Pak Dedi yang mewah dan sangat aman. Mereka sedang meninjau rekaman video yang berhasil direkam oleh kamera tersembunyi yang Tari letakkan di meja VIP. Rekaman itu sangat jelas. Bu Rina, baju merah, terlihat mengambil botol kecil dari kantongnya. Devan berdiri di sebelah Bu Rina, berpura-pura mengatur jasnya, seolah menjadi penutup pandangan. Bu Rina dengan cepat meneteskan cairan dari botol itu ke dalam gelas champagne yang baru saja diletakkan pelayan untuk Kirana. Devan kembali berdiri tegak dan memberi kode mata kepada ibunya. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan, Nyonya Kirana, kata Pak Dedi, menekan tombol pos pada gambar yang memperlihatkan tetesan cairan jatuh ke dalam minuman. Dengan bukti ini, tuntutan percobaan pembunuhan terhadap Bu Rina dan Sally akan sangat kuat. Mengapa Sally? Tanya Tari. Dia hanya berdiri di samping Ibu Rina. Sally terlibat dalam perencanaan. Ada bukti pesan singkat yang berhasil kami lacak dari ponsel Bu Rina, sebelum disita, yang menunjukkan koordinasi antara Bu Rina dan Sally mengenai waktu dan lokasi eksekusi, jelas Pak Dedi. Dan yang lebih penting, kami punya bukti bahwa Sally telah menarik sejumlah besar uang dari rekening tabungannya seminggu yang lalu untuk membayar seseorang di rumah sakit, sebagai persiapan untuk memanipulasi Kirana agar menandatangani dokumen saat ia tidak sadarkan diri. Kirana melihat rekaman itu dengan tatapan dingin. Pengkhianatan Devan, ibunya, dan adiknya kini terasa nyata. Dan Devan? Tanya Kirana. Devan akan menghadapi kasus penipuan aset yang lebih serius, kata Pak Dedi. Tadi pagi, kami menemukan bahwa Devan diam-diam telah membuat akun bank asing atas nama perusahaan Anda, dan mencoba mentransfer 30% dari dana operasional ke akun tersebut. Kami berhasil membekukannya tepat waktu.
Tindakan ini merupakan penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Kami akan menggunakan bukti ini untuk memperkuat gugatan cerai dan menuntut kerugian finansial. Kirana menghela napas lega. Ia tidak menyesali keputusannya sedikitpun. Ia telah bergerak lebih cepat dari musuh-musuhnya. Lalu, bagaimana kabar ayah dan ibu Devan? Apakah mereka sudah diinterogasi? Tanya Kirana. Untuk ayah Devan, beliau sedang tidak berada di kota. Namun, ia telah mengeluarkan pernyataan melalui juru bicara yang mengatakan bahwa ia sangat kecewa dan tidak akan ikut campur dalam urusan kriminal Burina dan Sally. Jelas Pak Dedi. Ini artinya, Burina dan Sally tidak mendapat dukungan finansial atau hukum dari keluarga besar. Mereka akan menghadapi tuntutan ini sendirian, dengan pengacara yang ditunjuk negara. Situasi ini adalah skenario terburuk bagi Burina dan Sally, yang selalu mengandalkan koneksi dan uang untuk menyelesaikan masalah mereka. Kini, mereka benar-benar sendirian, terisolasi, dan menghadapi keadilan tanpa perantara. Saya ingin pastikan Devan juga merasakan dampak penuh dari perbuatannya, kata Kirana, memandang Pak Dedi dengan tatapan tajam. Jangan biarkan ia lolos hanya dengan perceraian. Ia harus membayar atas pengkhianatan dan upayanya merusak perusahaan saya. Tentu, Nyonya Kirana, janji Pak Dedi, kami akan memastikan keadilan ditegakkan. Dan dalam waktu dekat, kami akan mengirimkan tim kami untuk mengosongkan rumah mewah yang ia anggap miliknya. Karena, secara hukum, rumah itu adalah hadiah yang dapat ditarik kembali setelah adanya gugatan cerai karena perbuatan tidak pantas dari pihak penerima hadiah. Mendengar hal itu, Tari tersenyum. Kau akan bebas, Kirana. Bebas dari racun, bebas dari tuntutan, dan bebas dari parasit yang menggerogoti hidupmu. Kirana menatap keluar jendela kantor Pak Dedi. Langit Depok yang cerah menyambut pagi yang baru. Malam pesta telah berlalu, membawa serta semua kepalsuan dan intrik keluarga Devan. Ia ingat lagi satu kalimat yang ia ucapkan di tengah pesta. Kalimat yang merupakan simbol dari kemenangan, kebebasan, dan harga dirinya. Inilah saatnya aku membangun mahkota sejati yang baru, bisik Kirana, menyentuh kalung berliannya. Mahkota yang tidak bisa diracuni atau dicuri oleh siapapun. 5 hari telah berlalu sejak malam pesta yang mengubah segalanya. 5 hari yang terasa seperti 5 tahun neraka bagi Devan, suami. Ia kini bukan lagi pria kaya raya yang berwibawa, melainkan seorang yang terpojok dan terhimpit. Burina dan Sally masih ditahan, diisolasi, dan menghadapi proses hukum yang serius tanpa ada jaminan penangguhan. Devan telah menghabiskan hari-harinya mencari pengacara. Namun, seperti yang diprediksi oleh Kirana, tidak ada satupun firma hukum ternama yang mau mengambil kasusnya. Kasusnya terlalu toksik, percobaan pembunuhan, penipuan aset, dan kehancuran reputasi. Semua orang takut merusak koneksi mereka dengan Kirana yang kini dianggap sebagai korban sekaligus pengusaha yang sangat berpengaruh. Akibat pembekuan rekening yang diajukan Kirana, istri, melalui Pak Dedi, Devan bahkan kesulitan membayar biaya sewa kantor pengacara kecil. Ia akhirnya hanya didampingi oleh seorang pengacara muda dari Biro Bantuan Hukum yang kurang berpengalaman. Hari ini adalah jadwal sidang pertama gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, meskipun ini baru proses formal penyerahan berkas. Devan tiba di pengadilan dengan penampilan yang menyedihkan. Jasnya yang kemarin mewah kini tampak muram, dan sorot matanya penuh keputusasaan. Ia duduk di ruang tunggu pengadilan, sendirian. Ia teringat bagaimana dulu, ia pernah membayangkan perpisahan dengan Kirana akan terjadi dengan mudah. Kirana menyerahkan asetnya lalu pergi. Kenyataan kini sangat berbeda. Tiba-tiba, Devan melihat siluet Kirana. Kirana masuk ke ruang pengadilan. Ia mengenakan setelan kantor yang elegan, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan aura ketenangan dan kekuatan. Ia tidak terlihat seperti wanita yang baru saja melalui drama yang menghancurkan. Ia terlihat seperti seorang CEO yang siap memimpin rapat penting. Ia didampingi oleh Pak Dedi, pengacara notaris Kirana, dan Tari, sahabat saksi kunci, yang kini tampil rapi sebagai manajer operasional Kirana Jewels. Devan merasa harga dirinya terinjak. Ia, sang suami, kini seperti seorang terdakwa yang menghadapi eksekutornya. Saat Kirana dan Pak Dedi berjalan melewatinya, Devan bangkit dan mendekat. Kirana, aku mohon,
Devan berbisik, memohon. Kita tidak perlu memperpanjang ini. Aku akan melepaskan tuntutan apapun atas asetmu. Aku akan mencabut semua rencanaku. Tapi tolong, tarik tuntutanmu atas ibu dan Sally. Mereka tidak pantas di penjara. Mereka hanya salah langkah. Kirana berhenti, berbalik, dan menatap Devan dengan tatapan yang dingin. Salah langkah? Mereka mencoba meracuni dan membunuhku. Kau menyebutnya salah langkah? Mereka bukan salah langkah, Devan. Mereka adalah penjahat. Dan yang paling penting, kau adalah kaki tangan mereka. Aku tidak tahu. Aku bersumpah aku tidak tahu tentang racun itu. Elak Devan, putus asa. Kau berbohong. Kami punya rekaman video yang jelas. Kau berdiri di samping ibumu, menutupinya, saat ia meneteskan cairan ke gelasku. Itu bukan kebetulan, itu adalah konspirasi, tegas Kirana. Ia menoleh ke Pak Dedi. Pak Dedi, tolong jelaskan posisi hukumnya pada Tuan Devan. Pak Dedi melangkah maju, menghalangi pandangan Devan ke Kirana. Tuan Devan, Nyonya Kirana tidak memiliki kewenangan untuk mencabut tuntutan kriminal. Itu sudah menjadi urusan negara. Bukti yang kami serahkan sudah sangat kuat. Tugas kami sekarang adalah memastikan Tuan Devan bersedia bekerja sama dalam kasus perceraian dan penipuan aset. Devan merasa terdesak. Kasus penipuan? Apa maksudmu? Aku tidak pernah menipu Kirana. Aku hanya... Tuan Devan, potong Pak Dedi, senyumnya tipis, namun penuh makna. Saya ingat betul wajah Anda. Anda adalah orang yang menelepon saya tepat setelah Nyonya Kirana menjatuhkan gelasnya. Anda panik, menuntut saya membatalkan semua, perubahan wasiat, yang baru saja diumumkan Nyonya Kirana di panggung, padahal Anda mengira saya adalah pengacara keluarga Anda. Devan terdiam. Kenangan malam pesta itu menghantamnya. Ia ingat betul, ia yakin sekali Pak Dedi adalah notaris yang disewa keluarganya untuk memproses pengalihan aset. Saya ingat Anda berteriak di telepon, batalkan pengalihan aset itu, Pak Dedi. Itu harta keluarga kami. Jangan sampai wanita gila itu menguasai semuanya. Lanjut Pak Dedi, mengulang kata-kata Devan dengan nada yang menuduh. Devan merasakan wajahnya memanas. Dia benar. Dia memang menelepon Pak Dedi, yakin bahwa Pak Dedi adalah pengacara keluarga yang harus melayani perintahnya. Anda datang ke pesta malam itu karena panggilan panik Tuan Devan, kan? Tanya Devan, mencoba mencari celah. Pak Dedi tertawa kecil, tawa yang menusuk harga diri Devan. Tuan Devan, saya adalah notaris dan pengacara pribadi Nyonya Kirana selama hampir 5 tahun. Saya mengurus semua aset dan urusan hukumnya sejak ia memulai Kirana Jewels. Saya datang malam itu bukan karena panggilan Anda, tetapi karena Nyonya Kirana sudah meminta saya siaga di hotel sejak pukul 7 malam. Kami sudah menduga Anda dan keluarga Anda akan bertindak. Anda memanggil pengacara yang salah pihak. Pengakuan ini adalah pukulan yang jauh lebih telak daripada gugatan cerai itu sendiri. Devan menyadari, bukan hanya dia yang dikhianati, dia adalah orang yang sangat naif dan mudah dibodohi. Selama ini, dia percaya Kirana tidak akan pernah curiga. Dia percaya Kirana telah sepenuhnya memasukkan Pak Dedi ke dalam rencana jahat mereka. Tapi ternyata, Kirana telah menggunakan Pak Dedi sebagai benteng pertahanannya sendiri, mengawasi semua gerak-gerik mereka dari balik layar. Semua ilusi Devan runtuh seketika. Dia dan keluarganya hanya boneka dalam permainan yang Kirana rancang. Jadi semua yang selama ini kita bicarakan tentang aset dan wasiat di depan Pak Dedi, itu semua sudah Kirana ketahui? Tanya Devan, suaranya sangat lirih, nyaris tak terdengar. Tentu saja, jawab Kirana, maju selangkah. Aku tahu setiap rencana yang kalian susun. Aku tahu setiap kali ibumu mengeluh tentang aku pada suamiku. Aku tahu setiap kali kau mencoba menarik dana dari perusahaan. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya, dan malam pesta itu adalah waktu yang sempurna. Anda telah ditipu oleh istri Anda sendiri, Tuan Devan, simpul Pak Dedi. Nyonya Kirana lebih cerdas dan 1 langkah lebih maju dari Anda. Sekarang, kami ingin Anda menandatangani persetujuan pembagian harta Gonogini secara damai, sebelum kami melibatkan pengadilan dalam pembuktian penipuan aset Anda. Jika Anda bekerja sama,
Nyonya Kirana akan mempertimbangkan untuk tidak menuntut kerugian finansial yang terlalu besar. Mendengar kata damai dan tidak menuntut kerugian finansial yang terlalu besar, Devan melihat secercah harapan. Ia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan berjuang melawan tuntutan hukum Kirana. Kehancuran finansial sudah di depan mata. Apa yang harus kutandatangani? Tanya Devan, menyerah. Pertama, persetujuan cerai tanpa syarat, kata Pak Dedi. Kedua, pengakuan bahwa rumah mewah, mobil-mobil, dan semua perhiasan yang Anda pegang adalah hadiah dari Kirana dan akan dikembalikan padanya. Dan ketiga, Anda harus kooperatif dalam penyelidikan penipuan aset, dengan mengakui bahwa akun asing yang Anda buka adalah murni untuk kepentingan pribadi, tanpa sepengetahuan Kirana. Devan membaca dokumen yang disodorkan Pak Dedi. Tangannya bergetar. Semua yang ia dambakan kini harus ia lepaskan. Ia kehilangan istri, ibu dan adik, aset, dan kini ia harus mengakui dirinya adalah penipu. Jika aku tanda tangan, apakah kasus penipuan itu akan dihentikan? Tanya Devan. Tidak sepenuhnya, jawab Pak Dedi jujur. Tetapi Nyonya Kirana bersedia memberikan surat rekomendasi yang meringankan, sehingga Anda tidak perlu dipenjara. Anda hanya perlu membayar denda yang akan dipotong dari sisa aset pribadi Anda yang belum dibekukan. Keputusan ada di tangan Anda. Menandatangani dan hidup bebas, atau melawan dan berakhir di balik jeruji besi, seperti ibu dan adik Anda. Devan melirik Kirana. Kirana hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Tidak ada belas kasihan, tidak ada amarah. Hanya ketenangan seorang pemenang. Akhirnya, dengan tangan yang terasa berat, Devan mengambil pulpen dan menandatangani semua dokumen. Di detik itu, ia resmi kehilangan segalanya. 2 minggu setelah sidang perceraian Kirana, istri, dan Devan, suami, proses hukum terhadap Burina, ibu mertua, dan Sally, ipar, mencapai tahap krusial, sidang pembuktian awal di pengadilan negeri. Suasana sidang dipenuhi ketegangan. Burina dan Sally duduk di kursi terdakwa, wajah mereka tampak sangat lelah dan ketakutan, jauh dari citra sosialita yang mereka pertahankan di masa lalu. Mereka masih menyangkal keras semua tuduhan. Jaksa Penuntut Umum, JPU, memulai dengan memanggil Kirana sebagai saksi kunci korban. Kirana memasuki ruangan dengan pakaian yang profesional dan anggun, memancarkan aura keyakinan yang membuat kedua terdakwa merasa semakin terintimidasi. Setelah Kirana memberikan kesaksian mengenai bisikan tari, sahabat saksi kunci, dan pengakuan yang tidak disengaja dari Burina di malam pesta, JPU memanggil seorang ahli forensik dari laboratorium kepolisian. Saudara ahli, tanya JPU. Berdasarkan sampel sisa cairan yang diamankan dari pecahan gelas Nyonya Kirana, serta analisis dari rekaman CCTV internal hotel, apa yang bisa Anda simpulkan? Ahli forensik itu berdiri di hadapan majelis hakim. Kami menemukan 2 hal yang signifikan, yang mulia. Pertama, dalam sampel cairan champagne tersebut, kami menemukan jejak zat kimia jenis sedatif dosis tinggi. Zat ini tidak mematikan, tetapi akan menyebabkan korban kehilangan kesadaran secara cepat dan memicu kejang-kejang, menyerupai serangan jantung atau stroke. Dosisnya cukup untuk melumpuhkan orang dewasa. Pengungkapan ini langsung menyebabkan Burina berteriak histeris, menyangkal. Bohong. Itu bukan racun. Itu hanya obat penenang. Saya tidak bermaksud membunuh. Tenang, terdakwa, tegur hakim ketua keras. Pengakuan itu sesuai dengan motif yang kami duga, ujar JPU kepada hakim. Tujuan mereka bukan membunuh, melainkan melumpuhkan korban untuk memaksanya menandatangani pengalihan aset di bawah kondisi darurat medis. Lalu, hal kedua, saudara ahli, tanya JPU. Hal kedua, kami menganalisis rekaman CCTV dan mengonfirmasikan bahwa Ibu Rina adalah subjek yang terlihat meletakkan sesuatu ke dalam gelas, jawab ahli forensik. Namun, kami memiliki bukti yang jauh lebih kuat yang diserahkan oleh tim hukum Nyonya Kirana, yaitu bukti kamera rahasia. Saat itu juga, proyektor di ruang sidang dinyalakan. Layarnya menampilkan rekaman yang sangat jernih dan berdefinisi tinggi, diambil dari sudut pandang yang sangat dekat dengan meja VIP Burina. Rekaman itu bukan dari CCTV hotel yang buram, melainkan dari kamera tersembunyi berteknologi tinggi yang sengaja dipasang oleh Tari atas perintah Kirana. Rekaman itu memutar kembali momen krusial. Terlihat Burina mengeluarkan botol kecil
dan segera melakukan aksinya. Terlihat Devan berdiri kaku di sebelah ibunya, ekspresinya tegang, jelas bukan kebetulan. Dan yang paling menghancurkan, rekaman itu juga menangkap audio percakapan bisik-bisik yang terjadi sesaat sebelum aksi. "Sally," suara bisikan, "Ibu, pastikan dia minum sebelum bersulang. Pak Dedi siap siaga di luar." "Bu Rina," suara bisikan, "tenang. Sebentar lagi, semua aset akan menjadi milik Devan. Kita akan bebas dari utang-utang kita." Pengungkapan audio dan visual yang sangat jelas itu menimbulkan kegaduhan di ruang sidang. Bu Rina dan Sally yang sebelumnya masih mempertahankan sisa-sisa arogansi, kini benar-benar hancur. Wajah mereka berubah merah, lalu pucat, air mata penyesalan dan ketakutan mengalir deras. Devan, yang juga hadir sebagai saksi dalam kasus penipuan asetnya, hanya bisa menunduk, tidak berani melihat ke arah Kirana. Bukti audiovisual ini tidak hanya mengonfirmasi aksi percobaan peracunan, tetapi juga motif di baliknya, keserakahan dan utang piutang keluarga yang membelit, simpul JPU. Kirana sudah mengetahui semuanya, dan dengan satu kalimatnya di malam pesta, ia tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menjebak mereka dengan bukti yang tidak terbantahkan. Di bangku saksi, Kirana hanya menatap lurus. Ia sudah lama melewati fase emosi. Ia hanya menunggu keadilan yang layak bagi orang-orang yang mencoba mengakhiri hidupnya. Pengungkapan kamera rahasia di sidang ini memastikan, tidak ada lagi ruang untuk Bu Rina dan Sally berkelit. Setelah jeda sidang, suasana di pengadilan negeri masih tegang, dipenuhi oleh dampak dari bukti kamera rahasia yang telah diputar. Bu Rina, ibu mertua, dan Sally, ipar, kini benar-benar terpuruk. Harapan mereka untuk lolos dari jerat hukum telah sirna. Devan, suami, dipanggil kembali ke kursi saksi. Kali ini bukan untuk kasus perceraiannya, melainkan untuk memberikan keterangan terkait motif kejahatan ibu dan adiknya. JPU menanyakan Devan tentang kondisi finansial keluarganya sebelum pesta perayaan. Devan, yang kini menghadapi risiko tuntutan hukum yang lebih ringan berkat kerjasama dengan Kirana, akhirnya terpaksa membuka aib keluarga. "Tuan Devan, apakah benar keluarga Anda memiliki utang yang besar sebelum Nyonya Kirana mengajukan gugatan cerai?" tanya JPU. Devan menelan ludah, suaranya parau. "Benar, Yang Mulia. Perusahaan properti ayah saya mengalami kerugian besar, dan ibu saya, Bu Rina, telah menggunakan pinjaman bank dengan jaminan pribadi yang jumlahnya mencapai miliaran. Tenggat waktu pembayaran semakin dekat. Dan Nyonya Kirana. Kirana tidak tahu-menahu. Ibu dan Sally menekan saya untuk memanipulasi Kirana. Mereka bilang, jika aset Kirana diserahkan pada saya, utang itu akan lunas dan kami bisa bangkit kembali." Saat itu, Kirana, istri, diizinkan oleh hakim untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Devan. Kirana berdiri tegak, memandang mantan suaminya itu untuk yang terakhir kalinya. "Devan," ujar Kirana, suaranya tenang. "Kau tahu aku sangat mencintaimu, bukan? Saat aku tahu tentang utang keluargamu, aku bisa saja membantumu melunasinya tanpa harus aku celaka. Mengapa kau memilih rencana busuk yang melibatkan racun, alih-alih jujur padaku?" Air mata Devan tumpah. Aku takut, Kirana. Aku takut ibumu benar, bahwa kau akan menceraikanku jika tahu betapa terpuruknya kami. Ibuku bilang, jika aku jujur, kau hanya akan memberikan pinjaman, bukan memberikan aset sepenuhnya. Mereka bilang, kau harus disingkirkan agar aset itu sepenuhnya jadi milikku, tanpa ada tuntutan balasan. Bu Rina, mendengar pengakuan putranya, berteriak dari kursi terdakwa. "Itu benar. Aku melakukan itu untuk menyelamatkan masa depan anakku. Kirana terlalu sombong dengan kekayaannya. Kami hanya ingin kembali ke posisi kami yang seharusnya." Teriakan Bu Rina adalah pengakuan motif di balik kejahatan yang sesungguhnya. Bukan hanya karena utang, tetapi karena kesombongan, rasa iri yang mendalam, dan keyakinan bahwa kekayaan Kirana seharusnya menjadi milik mereka. Kirana hanya menggelengkan kepala, hatinya hampa. Ia kini tahu, pengkhianatan yang ia hadapi lebih dalam daripada yang ia kira. Itu didorong oleh kebencian yang sudah lama terpendam. "Aku sudah mendapatkan jawaban yang kubutuhkan, Yang Mulia," kata Kirana kepada hakim. Konfrontasi berakhir. Devan dikawal keluar,
Air matanya menyesali kekayaan dan kebebasan yang ia tukar dengan keserakahan. Burina dan Sally, yang kini motif kejahatannya telah terungkap jelas di ruang sidang, harus bersiap menghadapi hukuman berat. Di luar ruang sidang, Kirana hanya menatap langit. Ia kini resmi bebas. Bebas dari belenggu pengkhianatan dan racun, serta bebas dari orang-orang yang hanya mengincar hartanya. 2 minggu setelah pengungkapan mengejutkan di ruang sidang, proses hukum berjalan cepat dan tanpa ampun. Tidak ada lagi yang bisa disangkal oleh pihak Devan, Burina, maupun Sally. Semua bukti, mulai dari temuan zat sedatif hingga rekaman kamera rahasia yang menangkap pengakuan motif keserakahan, mengarah pada satu kesimpulan, konspirasi jahat yang didorong oleh iri hati yang terpendam. Dalam waktu singkat, palu godam keadilan di Palu. Burina dan Sally dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan berencana dengan motif perampasan harta dan dijatuhi hukuman penjara yang sangat berat dan lama. Vonis ini tidak hanya menjauhkan mereka dari masyarakat, tetapi juga secara permanen menghapus status sosialita yang selama ini mereka jadikan topeng. Mereka menghilang dari peredaran, tidak lagi mendapat dukungan dari siapapun. Sementara itu, Devan resmi divonis bersalah atas kasus penipuan aset perusahaan dan penggelapan dana. Berkat kesepakatan damai yang ia tanda tangani dengan Kirana di bawah tekanan pengawasan Pak Dedi, ia terhindar dari hukuman penjara yang panjang, meskipun hukuman denda finansial yang harus ia bayar sangatlah besar. Sebagai konsekuensi dari denda dan ganti rugi tersebut, seluruh aset pribadinya yang tersisa, termasuk rumah mewah, mobil-mobil, dan semua rekening yang belum dibekukan, semuanya disita. Devan kini kehilangan semua yang pernah ia banggakan. Hari itu, gugatan cerai Kirana diputuskan sah dan resmi. Kirana akhirnya bebas dari ikatan pernikahan yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan. Ia keluar dari pengadilan agama sebagai wanita yang resmi lajang, namun berdiri lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih kaya raya, bukan hanya harta, tetapi harga diri yang tak ternilai. Ia telah memenangkan pertempuran di setiap lini kehidupan. Kirana segera mengambil alih kendali penuh atas Kirana Jewels dan Yayasan Mahkota Sejati yang didirikannya. Ia memecat semua staf yang terbukti berkolusi dengan Devan, membersihkan perusahaan dari semua jejak pengkhianatan. Ia menemukan ketenangan dan kepuasan sejati dalam mengelola perusahaannya dan menjalankan yayasan barunya, yang didedikasikan untuk memberdayakan wanita korban KDRT dan penipuan finansial. Ia tidak hanya bangkit, tetapi menjadi inspirasi. Di sisi lain, kehidupan Devan, Burina, dan Sally berada dalam isolasi total. Burina dan Sally mendekam di balik jeruji besi, tanpa harapan dan tanpa kunjungan. Devan sendiri kini menjadi paria di kalangan sosialita Jakarta. Ia kehilangan koneksi, pekerjaan, dan semua kekayaannya dalam sekejap. Devan terpaksa kembali tinggal di rumah masa kecilnya yang sederhana, aset satu-satunya yang tersisa yang luput dari penyitaan. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun citra dirinya sebagai penipu aset dan kaki tangan percobaan pembunuhan membuatnya ditolak di mana-mana. Devan kini menghabiskan waktunya dalam penyesalan yang mendalam. Ia sering terlihat duduk sendirian di teras rumahnya yang sepi, menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi sampah. Ia telah menukar istri yang mencintainya dengan keserakahan yang membawanya pada kehancuran total. Ia hidup dalam penyesalan yang dingin, terisolasi, tanpa masa depan yang cerah. 2 tahun berlalu sejak malam pesta yang menggemparkan itu. 2 tahun yang mengubah Kirana menjadi ikon ketahanan dan kesuksesan, sekaligus menjerumuskan keluarga Devan ke dalam jurang kemiskinan dan isolasi. Kirana kini resmi menjadi pemimpin tunggal dan tak terbantahkan dari Kirana Jewels, berhasil melipat gandakan nilai perusahaan setelah membersihkan semua elemen toksik. Yayasan Mahkota Sejati yang ia dirikan berkembang pesat, membantu ratusan wanita memulai hidup baru dan mandiri secara finansial. Kirana tidak hanya sukses, ia dicintai dan dihormati. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam kemandirian. Di kantor utama Kirana Jewels, sebuah pesta kecil dan eksklusif diadakan. Pesta ini hanya dihadiri oleh staf senior yang loyal, Pak Dedi, dan Tari, yang kini menjabat sebagai CEO perusahaan. Ini adalah perayaan ulang tahun perusahaan dan ulang tahun kebebasan Kirana. Suasana jauh dari hingar-bingar palsu di masa lalu, ini adalah perayaan tulus yang penuh kehangatan. Kirana, mengenakan gaun putih bersih yang melambangkan lembaran baru, berdiri di balkon kantornya yang mewah. Ia memegang segelas champagne terbaik,
menikmati gemerlap lampu kota yang menjadi latar belakangnya. Pak Dedi mendekat dan tersenyum. Selamat, Nyonya Kirana. Hari ini adalah hari penutupan buku untuk semua masa lalu Anda. Penjualan aset sitaan Devan sudah selesai. Utang keluarga mereka terbayar, dan sisa dana dialihkan ke yayasan, sesuai permintaan Anda. Terima kasih, Pak Dedi, jawab Kirana, menatap gelasnya. Aku hanya memastikan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari kejahatan mereka, bahkan dari sisa-sisa harta mereka. Tari ikut bergabung. Lihat dirimu, Ki. Malam itu, kau bersulang untuk menyelamatkan nyawamu. Malam ini, kau bersulang untuk merayakan hidupmu yang sesungguhnya. Tiba-tiba, mata Kirana terpaku pada pemandangan di jalanan di bawah. Di seberang jalan, dekat gerbang masuk gedung kantornya, ia melihat Devan. Devan kini bekerja serabutan sebagai juru parkir di area perkantoran itu. Ia terlihat sangat berbeda. Kurus, lusuh, dan tatapan matanya kosong. Ia masih mengenakan sisa-sisa pakaian lamanya yang kini sudah usang. Kirana menyaksikan Devan, tanpa sengaja, menatap ke arah gedung Kirana, tempat pesta sedang berlangsung. Mata mereka bertemu dari kejauhan. Devan terperanjat. Ia segera menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik jaket kumalnya. Rasa malu, penyesalan, dan iri hati yang luar biasa menusuknya. Ia tahu, wanita yang kini bersinar terang di puncak gedung itu adalah wanita yang pernah ia miliki, yang ia buang demi kekayaan palsu. Devan menyesalinya. Ia tahu, Kirana tidak hanya merampas uangnya, tetapi juga merampas seluruh martabatnya. Bu Rina dan Sally masih berada di penjara, menderita dalam isolasi. Devan kini menyadari bahwa kemewahan yang ia dambakan adalah racun yang membunuh hidupnya. Ia adalah pecundang yang tidak memiliki apa-apa. Kirana mengalihkan pandangannya dari Devan. Ia sudah mendapatkan penyesalan Devan yang sesungguhnya. Itu sudah cukup. Ia tidak lagi merasa marah, hanya rasa iba yang dingin. Ia kembali menatap Tari dan Pak Dedi. Ia mengangkat gelas champagne-nya tinggi-tinggi. Malam ini, ujar Kirana, suaranya lantang dan penuh kemenangan, aku bersulang untuk diriku sendiri. Untuk keberanian mengambil risiko, untuk kecerdasan yang menyelamatkan nyawa, dan untuk kebebasan yang tak ternilai harganya. Ia tersenyum, senyum yang kali ini benar-benar tulus dan bersinar. Mahkotanya bukan lagi berlian yang bisa dicuri, tetapi mahkota yang terbuat dari harga diri dan kemandirian. Ia meminum champagne-nya hingga tetes terakhir, merayakan hidupnya sebagai ratu di pesta sendiri. Keserakahan selalu meracuni. Jangan pernah meremehkan ketenangan dan kecerdasan seseorang yang diam-diam telah menguasai seluruh permainan. Harga diri sejati adalah mahkota yang jauh lebih mahal daripada kekayaan.